hari ini aku mau berbagi tips buat teman-teman semuanya gimana cara lepas dari krim dokter ya. Soalnya kan banyak banget nih yang aduh pengen banget lepas dari krim dokter tapi susah gitu, harus balik lagi. Sama nggak kalian aja, aku pun kayak gitu. Jadi awalnya aku tuh jerawatan parah karena aku punya salah satu penyakit hormon, jadi nyebabin aku tuh jerawatan terus. Akhirnya aku pergilah ke salah satu klinik di Jakarta yang isinya tuh kumpulan dokter-dokter kulit gitu, klinik R titik gitu. Nah setelah aku pakai produknya, kulit aku tuh jadi super mulus dan bener-bener kayak nggak ada pori-porinya sama sekali. Nah akhirnya, tapi tuh aku kayak mikir, dan harganya tuh waktu saat itu lumayan pricey gitu. Jadi aku mikir kayaknya gue mau lepas aja deh gitu. Gimana ya caranya gue tuh supaya bisa pakai skincare yang ada dijual di pasaran kayak di Indomaret, di Alfamart atau di supermarket yang nyarinya tuh gampang gitu. Akhirnya suatu ketika aku mutusin untuk berhenti. Jadi lagi pakai nih di tengah jalan terus berhenti tiba-tiba. Dan apa yang terjadi? Semua jerawatnya keluar gede-gede banget, bukan cuman kayak kecil-kecil beruntusan, beneran gede-gede parah, semuanya keluar semua. Dan akhirnya aku saat itu ilmu aku, maksudnya aku minim banget pengetahuan gitu, jadinya aku pakai skincare yang udah aku beli dan nggak work sama sekali. Itu kayak cuman bertahan sebulan aja dan akhirnya aku balik lagi dong, karena tuh udah separah itu, aku udah nggak mau kayak ngaca terus kayak jijik banget gitu ngeliat muka sendiri. Akhirnya aku balik lagi. Setelah aku balik lagi, itu tuh nggak dalam waktu sebulan acan, jadi kayak seminggu tuh muka gue udah mulus lagi gitu. Terus akhirnya aku tuh ngerasa muka aku jadi kulitnya tipis kan, nggak ngerti kenapa jadi kayak urat-urat merah-merah di sini tuh kelihatan banget gitu, kok serem kan. Akhirnya aku konsultasi sama teman aku, kebetulan teman aku juga dokter kulit SPKK di salah satu rumah sakit di Jakarta gitu. Terus aku gimana ya caranya supaya gue tuh bisa lepas dari krim dokter gitu. Dan dia share sama aku dan aku ngelakuin apa yang dilakuin. So this is work. Akhirnya aku bisa lepas dan aku bisa pakai krim-krim yang ada di Indomaret, di Alfamart dan di supermarket lah intinya. Pokoknya aku bisa ganti-ganti skincare gitu. Oke, cara pertama supaya kamu bisa lepas dari krim dokter, yang pertama adalah kurangi dosis pemakaian krim dokter kamu itu gitu. Kalau misalkan kalian berani ya minta sama dokternya, dok kurangin dong dosisnya, misalkan kalian dipakein salicylic acid berapa persen gitu, 10%, bisa nggak minta 5% gitu. Kalau misalnya tapi teman-teman nggak tahu kandungan di dalam skincare-nya apa gitu, krimnya, bisa tanya nggak, dok ini mengandung apa aja ya gitu, bisa nggak saya nggak pakai retinolnya segini gitu, bisa nggak bilang aja gitu, dok kadar dari krim-krimnya bisa diturun-turunin nggak, kayaknya kulit aku udah lumayan nggak terlalu parah nih dari yang sebelumnya, ngomong aja gitu. Kalau misalnya dokternya nanya emang kenapa gitu, iya nggak apa-apa dok, soalnya kulit aku kan udah mulai agak membaik nih, jadi aku nggak mau yang kayak kemarin, bisa nggak diturun-turunin gitu. Jadi minta dulu supaya kadar krim dari dokternya itu bahan aktifnya diturunin ya. Jadi yang kedua adalah caranya kurangin juga pemakaian krimnya itu perlahan-lahan ya. Jadi frekuensi pemakaiannya itu kalian kurangin, misalkan hari ini nggak pakai krim malamnya gitu. Jadi coba dulu seminggu nggak pakai krim malamnya. Kenapa aku mulai dari krim malam? Soal biasanya kandungan aktif di krim malam itu lebih banyak dibandingin yang lain-lainnya kayak facial wash, kayak day cream itu biasanya jauh lebih sedikit dibandingin krim malam. Makanya teman-teman coba deh nggak pakai krim malamnya dulu, jangka waktunya misal seminggu. Nah nanti setelah seminggu kita evaluasi nih kulitnya tuh jadi gimana. Atau bisa juga kalian misalkan pakai hari ini pakai, besok enggak, hari ini pakai, besok enggak gitu. Setelah krim malam coba kalian nggak pakai krim siangnya gitu. Nah sementara untuk gantiin krim siangnya kalian bisa pilih-pilih skincare yang menurut kalian gentle banget atau aman gitu.
Yang ketiga, kalian kan udah ngurangin dosisnya, ngurangin frekuensinya, terus kalian juga harus evaluasi nih sambil cari tahu sebenarnya kulit aku tuh tipenya apa sih, sensitif kah, atau tiba-tiba redness kah, atau jerawatan, jadi kering, berminyak, segala macam, atau kombinasi. Jadi harus dicari tahu selama perubahan itu terjadi gitu, selama kita dari proses yang pakainya rutin ke yang selang-seling. Nah, yang keempat, sembari proses pengurangan itu tetap berjalan, kalian istirahatin dulu mukanya dari skincare yang lain. Nah, istirahatin dari kandungan-kandungan kimia yang terlalu berlebihan. Atau misalnya kalau mau pakai makeup, ya udah makeupnya jangan yang full coverage banget. Teman-teman bisa pakai makeup yang tipis-tipis aja, atau pakai bedak-bedak tabur yang aman. Yang penting jangan lupa bersihin mukanya tiap hari, dan sehari 2 kali aja, pagi sama sore. Jangan lupa double cleansing juga. Kalau misalnya kita dari luar kena debu-debu, kalau misalkan cuma pakai facial wash dan ngerasa itu nggak bersih, aku lebih saranin sih teman-teman bisa cobain cleansing oil, cleansing balm, atau micellar water yang sekarang banyak banget dijual. Jadi pakai itu dulu, bersihin, kemudian baru pakai facial wash. Jadi bener-bener kulitnya tuh pori-porinya bersih, super bersih banget. Yang kelima, mulai deh nih kita hunting-hunting cari skincare yang cocok dan tepat buat kulit kita. Setelah kita tahu nih ya kan kondisi kulit kita nih kayak gimana, misal kering, ya udah cari deh skincare untuk kulit kering. Tapi ingat, jangan yang tiba-tiba ini bagus, misalnya kita ke supermarket atau apa, BA-nya ini bagus loh kak buat kulit kering, bisa untuk mencerahkan juga gini. Mendingan saran aku cari skincare yang bahannya aman dan yang gentle di muka, jadi nggak yang aneh-aneh bahannya. Cari yang skincare yang moisturize, pokoknya basic skincare lah. Nanti kalau misalkan kita udah kondisi kulitnya semakin lama semakin membaik, boleh deh tuh kita mau pakai bahannya retinol berapa persen atau segala macam. Nah, yang penting kan kondisi kulitnya cocok atau enggak. Untuk awal-awal dari perubahan krim, kita pakai krim dokter terus kita ganti skincare, itu benar-benar struggle banget, dan aku ngerasain kayak ini nggak cocok. Ya udah, emang kayak gitu masanya. Kayak emang kita tuh harus sabar, jangan tiba-tiba udah nggak cocok terus ganti lagi nih skincare-nya. Ntar ganti, kita nggak akan tahu gitu, dan terus lama-lama malah jadi nggak sabar balik lagi ke krim dokter. Udah gitu aja, nanti lama-lama nggak selesai. Jadi kalian beli skincare, cobain dulu. Kadang-kadang tuh kita baru ngerasain perubahannya tuh 2-4 minggu baru kelihatan. Nggak bisa tiba-tiba yang semalam tada gitu. Bukan sihir kan, skincare juga butuh waktu, butuh step, dan bahkan aku pun ngerasain perubahan yang bener-bener bagus gitu ya, itu tuh 3 bulan, 3-6 bulan bener-bener oke, kayaknya aku cocok sama skincare ini, oke, kulit aku membaik gitu. Jadi teman-teman harus sabar, pilih-pilih skincare yang bener-bener cocok. Dan kalau aku cocok plus murah gitu, karena kan alasan aku utama aku dari skincare dokter, maksudnya dari krim dokter ke skincare yang biasa, adalah untuk cost saving sebenarnya juga kan. Jadi pilih yang murah, pilih yang aman, dan banyak banget sih sekarang. Kita tuh harus benar-benar knowledge, cari tahu ini bahannya apa aja yang kira-kira aman. Jangan tiba-tiba udah mau pakai skincare yang langsung mengandung pemutih aja gitu, jangan ya teman-temanku. Sabar dulu, sama banyak-banyak berdoa supaya cobaan hidup kita satu ini cepat selesai. Lalu yang keenam, jangan lupa perbaikin juga pola hidupnya. Jangan lupa banyak makan sayur, minum jus buah, minum vitamin kulit. Bahkan kan sekarang banyak banget vitamin kulit gitu yang dijual di pasaran atau di supermarket. Aku mulai 6 bulan ini kayak rutin banget minum vitamin kulit, tapi yang nggak aneh-aneh juga, cuma minum vitamin yang ada vitamin E-nya aja gitu, dan itu juga dosisnya nggak terlalu tinggi, karena aku segala sesuatunya yang berhubungan diminum, aku pasti konsultasiin dulu sama dokter gitu. Ini efeknya apa sih buat kulit, seberapa bagus gitu, dan seberapa ada efek sampingnya kalau kita minum. Kan nggak misalkan kita cuma ini
kita minum vitamin E dengan dosis tinggi gini-gini, ternyata nanti bisa kena masalah yang lain, tiba-tiba lambung kamu kena atau segala macam kena gitu. Jadi pola hidup sehat, jangan lupa olahraga, karena olahraga juga penting banget buat ngeluarin toksin-toksin yang ada di dalam tubuh ya kan, ngeluarin racun, kita keringetan, jadi seger segala macam. Minum air putih yang banyak. Nah, ini aku mau sharing, aku tuh juga kalau misal kebanyakan minum manis-manis itu gampang banget muncul jerawat. Jadi mulai sekarang aku tuh pagi-pagi selalu minum air putih hangat dan kemana-mana bawa tumbler, bawa air putih supaya ya udah jajannya minumnya yang sehat aja, air putih gitu, murah sehat ya kan. Terus yang ketujuh, nah di kehidupan sehari-hari kita nggak boleh males. Contohnya apa? Harus rajin ganti spray, ganti sarung bantal gitu, karena tempat-tempat yang kayak gitu yang kita nggak tahu tuh banyak timbul kuman, bakteri gitu. Kalau misalnya kita nggak ganti, kita tidur nempel di sarung bantal, ternyata udah segala macam skincare udah kita pakai segala, tiba-tiba debu lah nempel, kuman apa, jerawatan lagi. Kan kita nggak mau capek ya, udah usaha nyari skincare banyak segala macam, terus tiba-tiba jerawatan gara-gara kuman di sarung bantal. Nah terus sama satu lagi, aku sih ngasih saran, biasanya kita suka malas ngebersihin skincare. Misalnya skincare nih tutupnya atasnya itu kan kadang kita suka nggak aware gitu buat bersihin atasnya kan. Nah aku tuh udah mulai bersihin tiap hari, jadi supaya nggak ada debu. Jadi kalau misalnya kita pegang skincare-nya nih, misalnya kita pegang, jadi bener-bener cleaning gitu, bersih. Terus brush juga jangan lupa dicuci. Yang suka make upan itu pasti kuman-kuman itu mukbang di situ ya. Terus jangan lupa tempat brushnya juga, lemari-lemari makeup kita, pokoknya segala sesuatu yang ibarat katanya kita menyentuh itu jangan lupa dibersih-bersihin, jangan males intinya. Nah dari semuanya itu yang paling penting itu kita harus sabar dan telaten. Lepas dari krim dokter tuh jangan pikir kita langsung ya udah lepas aja gitu, besok nggak ada masalah. Mungkin ada sih beberapa yang kayak gitu, tapi banyak juga yang penuh dramanya luar biasa kayak aku gini. Ya udah nggak apa-apa, nikmatin aja, nikmatin prosesnya, lakuin aja yang terbaik, do the best buat kulit kamu. Jangan nyerah, jangan panik, dan jangan nyerah juga gitu. Kalian pasti bisa lepas dari krim dokter. Ini aku bener-bener nge-share pengalaman aku dan bener-bener struggle banget, akhirnya nggak muncul, bukan nggak muncul sih, kalau misalkan masalah jerawatnya sampai sekarang tetap acne prone jadinya kulitnya muncul, cuma nggak yang langsung boom gitu. Jadi 3, 2 ya udah dijalanin aja gitu ya. Jangan lupa jaga kebersihan. Oke, segitu aja info dan tips-tips yang aku kasih. Semoga membantu teman-teman semua yang lagi struggle banget mau lepas dari krim dokter tapi nggak bisa-bisa. Insya Allah kamu cepat move on dari krim dokter kalau kamu bisa ngikutin saran aku ini. Tetap semangat, semoga berhasil. Udah banyak banget kok orang-orang yang buktinya berhasil lepas dari krim dokter. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, subscribe video ini, dan bagiin ke teman-teman kalian kalau kalian suka sama video ini. Kalian mau aku review apa lagi dan kalian mau sharing apa lagi, tolong komenin aja di bawah. See you next video.